Kesalahan Helena. Hari kedua kelas makeup berjalan dengan baik. Ternyata makeup itu susah-susah gampang ya. Di sekolah makeup, Dania juga sudah memiliki teman, jadi dia benar-benar menikmati. Agak lama tadi dia mematung depan cermin, melihat hasil riasannya sendiri. Duh, aku pasti sudah gila. Kenapa aku ingin menunjukkan riasan ini pada Tuan Saga? Kalau dia melihatnya, apa lantas kau mau dipuji cantik begitu? Dia pasti akan menyentil keningku dan berkata, Apa ini? Kenapa wajahmu? Kau pakai apa di mukamu? Hapus. ya, itu pasti yang akan dia bilang. Dania melajukan kendaraannya setelah kelas makeup. HP di tasnya berdering, dia menepikan kendaraan. Takut dia menghubungi Yang Mulia Raja melalui sekretarisnya. Noah, kenapa dia? Ragu, apakah akan dijawab, sampai bunyi dering mati. Lalu telepon yang kedua akhirnya diangkat. Halo Nana Matahariku. Suara renyah yang so akrab jauh di sana. Aku bukan mataharimu, kenapa? Bertanya langsung tujuan Noah menelpon. Hubungan mereka tidak seakrab itu untuk hanya bertanya kabar. Sedang di mana? Boleh ketemuan nggak? Ada yang mau aku bicarakan. Tentang apa? Sekarang aja. Hubungan rumit antara Saga, Noah, dan Helena yang ikut diceritakan Jenika waktu itu membuat Dania berhati-hati. Dia tidak mau terlibat ke dalamnya. Saat ini hubungannya dengan Tuan Saga saja sudah jauh lebih memusingkan. Dia mau aku mencintainya. Untuk apa? Seharusnya aku pun mengatakan aku mau dia mencintaiku kan? Tapi sial, aku tidak punya keberanian. Kalau aku menjawab aku mau dia mencintaiku, reaksinya apa ya? Dan dia tersadar sedang berbicara dengan Noah. Sepertinya tidak bisa hanya bicara di telepon. Aku ingin bicara langsung. Nah, sekarang juga sudah waktunya makan siang kan? Bagaimana kalau aku traktir makan siang? Tidak mau? Menjawab cepat. Hei matahariku, kenapa jahat sekali begitu? Yang mau aku bicarakan kali ini penting sekali loh, menyangkut hidup dan matiku. Kalau kamu sekarat, pergilah ke dokter. Dan dia tahu kalau laki-laki itu sedang main-main. Kesan pertama dan kedua kalinya, dia sudah bisa tahu kalau Noah adalah laki-laki yang suka bercanda. Tuh kan, sudah terdengar dia terpingkal di sana. Ayolah, aku mohon. Aku tunggu di kafe dekat mall ya. Aku akan menunggumu sampai kau datang. Sambungan terputus. Kenapa dia seenaknya begini sih? Dan dia melemparkan HP-nya di kursi di sebelahnya, memegang kemudi mobil. Bimbang. Tapi ancaman akan menunggunya membuatnya gelisah juga. Bagaimana kalau Noah benar-benar akan menunggunya? Sial, sudah pasti aku akan datang. Kenapa sih aku jadi orang pedulian begini? Menyebalkan. Akhirnya datang juga. Dan dia sudah berdiri depan sebuah meja, sementara laki-laki yang selalu seenaknya itu tersenyum sangat puas. Wajah jenaka dan sok ramahnya itu membuat dia dimaafkan. Gumam Dania kesal pada dirinya sendiri. Terima kasih matahariku. Dania, panggil aku Dania. Dania, aku bukan mataharimu. Aku mataharinya Tuan Saga. Dania merinding mendengar ucapannya, tapi kata-katanya berhasil membuat tawa di mulut Noah terhenti. Laki-laki itu jelas sangat terkejut. Sekarang wajahnya tampak serius. Dia memanggil pelayan, lalu memesan menu makanan dan minuman, mengusir canggung. Menawari Dania untuk memilih menu. Saya pilih menu yang sama aja ya mbak. Baik, sebentar ya. Pelayan itu menganggukkan kepalanya. Baiklah, sekarang ada apa? Kenapa ingin bertemu? Dania duduk, meletakkan tasnya di atas meja. Hari ini sepertinya kamu jauh lebih cantik yang ada di ingatanku. Apa sekarang kamu merubah penampilanmu? Noah memperhatikan penampilan Dania. Gadis yang ia lihat waktu ada di Danau Hijau saya ingatnya tidak seperti ini. Dania meraba rambutnya. Benar, ini hasil kelas make-upnya hari ini. Bagaimana ini? Aku kan tidak mau menjawab kalau aku habis ikut kelas make-up. Aku memang sudah begini dari dulu. Waktu kita bertemu di Danau Hijau itu penampilanku yang lain dari biasanya. Tapi biasanya aku seperti ini kok. Tersenyum, menyembunyikan kebohongan. Benarkah? Pantas Saga sangat tergila-gila padamu. Istrinya memang cantik sih. Apa dia bilang barusan? Noah, mau bicara apa? Dan dia mengakhiri basa-basinya. Dia ingin langsung ke inti pembicaraan. Noah menatap Dania dengan seksama, meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ingin dia sampaikan sekarang adalah pilihan tepat. Ini adalah janjinya terakhir kali untuk Helena. Dia akan membantunya hanya sampai sini saja. Apakah Dania juga mencintai Saga? Juga. Maksudnya? Seperti Helen mencintai Saga. Oh, jadi tentang Helena. Apa dia yang meminta Noah untuk bicara denganku? Maafkan aku Helen, aku tidak mau mendukungmu lagi. Jan sudah menceritakan semuanya padaku, dan aku memilih tidak mendukungmu sekarang. Walaupun aku akan merelakan Tuan Saga jika dia kembali padamu, tapi aku tidak akan mendukungmu mulai dari sekarang. Apa Noah datang karena Helen? Laki-laki itu tidak bisa menutupi kebenaran. Dia tampak kikuk. Helen sangat mencintai Saga 4 tahun lalu mereka bertemu. Aku tahu, 4 tahun lalu mereka bertemu di Danau Hijau kan?
Tempat itu adalah tempat yang sangat bermakna untuk mereka. Sama halnya Noah yang juga menganggap tempat itu penting. Penjelasan Jen yang lebih-lebihkan dengan menambah porsi spesial untuk Saga diringkas Dania secara wajar. Kamu sudah tahu? Terkejut dengan jawaban Dania. Jen sudah menceritakan semuanya tentang hubungan Tuan Saga dan Helen, tentang cinta mereka dan bagaimana mereka bersama. Entahlah, aku bahkan tidak merasa sakit hati atau cemburu. Aku hanya senang karena satu, Tuan Saga bersama wanita yang dicintainya dan hidup dengan bahagia. Ya, sampai Helen pergi meninggalkan Tuan Saga yang sudah sangat percaya dan mencintainya. Apa penjelasanku sudah sangat jelas kalau aku tidak cemburu dan berpikir secara objektif? Tapi saat itu Helen punya alasan sendiri kenapa dia harus pergi. Alasan? Alasan yang dia ingin dikenal dengan karyanya sendiri. Dia tidak mau dikenal hanya sebagai pelukis bayangan Tuan Saga, begitu? Entahlah, mungkin alasan itu memang terdengar masuk akal. Tapi kalau aku yang jadi Helen, saat itu aku bukannya pergi tanpa izin begitu saja. Jika aku jadi Helen, aku pasti percaya akan cinta Tuan Saga. Hingga aku akan memohon padanya untuk mengizinkanku pergi mengejar mimpiku. Kalau Noah juga akan berpikir seperti Helen atau berpikir sepertiku? Apa? Bingung dengan penjelasan Dania. Apa Noah juga akan berpikir kalau Tuan Saga tidak akan mengizinkan Helen pergi? Saat itu jika Helen memohon, aku yakin Tuan Saga akan mengizinkan pergi. Memang berapa sih jarak yang harus ditempuh? Tuan Saga bahkan punya jet pribadi yang bisa dia pakai bolak-balik kan? Ayo, sadarlah Noah, bahwa Helen sudah memanfaatkan kebaikanmu. Dalam hal ini dia yang bersalah. Biarkan dia memohon pengampunan Tuan Saga. Kamu atau aku tidak perlu ikut campur. Dania. Noah tidak menduga Dania yang dia temui di Danau Hijau akan menjawab secerdas ini. Dia berpikir Dania hanya gadis polos yang tidak tahu apa-apa. Tapi itulah kesalahan terbesar yang sudah dilakukan Helen. Dia tidak percaya pada laki-laki yang mencintainya. Benar, inilah kebodohan terbesar yang sudah dilakukan Helen pada Tuan Saga. Kebodohan yang harus dia bayar dengan sangat mahal. Aku mengatakan ini bukan untuk membela Tuan Saga. Aku hanya ingin Noah sadar bahwa dia sudah dimanfaatkan. Ini semua kesalahan Helen. Biar gadis itu memohon untuk dirinya sendiri. Tuan muda, sepertinya nona muda ada di sini. Han menunjukkan HP dengan bintang kecil yang menyala. Dia mengedarkan pandangan menyapu ruangan. Begitu pula Saga. Wajahnya yang tadi merasa senang tiba-tiba berubah. Dia terlihat mengepalkan tangan geram. Apa dia benar-benar sedang selingkuh sekarang? Bertanya pada Han. Itu Tuan Noah. Noah, brengsek. Apalagi yang dia lakukan? Kesal, dia berjalan cepat sementara Han mengikuti. Sementara itu Dania meletakkan sendoknya, meraba tengkuknya. Kenapa tiba-tiba udara sangat dingin ya? Gumamnya pelan.